Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil, Yesus mengumpamakan masyarakat atau umat yang dihadapinya seperti anak-anak yang tidak menari ketika mendengar suara seruling dan tidak bersedih atau berkabung ketika mendengarkan lagu perkabungan. Ini menggambarkan bahwa mereka atau masyarakat yang dihadapi Yesus adalah masyarakat yang tidak peka atau juga menolak terhadap kehadiran Allah, terhadap kehadiran Mesias dan juga utusan-utusannya. Orang-orang ini bersikeras dengan pandangan mereka sendiri, sampai Tuhan pun diminta untuk menuruti pemikiran dan pandangan mereka. Kalau Mesias mestinya begini-begini, mesti menurut apa yang mereka gambarkan. Maka ketika Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan datangnya Mesias dan melakukan semua tindakan-tindakan yang mengajak mereka bertobat, justru mereka menjuluki Yohanes atau menyebut Yohanes dengan orang yang kerasukan setan karena tekun bermati raga. Juga ketika Yesus datang dan memanggil orang-orang berdosa dengan menyapa mereka, malah disebut sebagai seorang yang pelahap dan peminum, karena sering mengadakan perjamuan dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Pada intinya, masyarakat itu menolak kehadiran utusan Tuhan dan juga menolak Tuhan sendiri, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tidak sesuai dengan pandangan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, kalau Tuhan saja bisa diatur-atur menurut pemikiran mereka, maka mereka pun juga kemudian mengatur orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang seperti ini adalah pribadi yang memang bisa disebut keras kepala, yang menuntut pihak lain untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Acuannya adalah kemauan mereka dan bukan apa yang benar, bukan apa yang berlaku untuk kebaikan bersama. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita akan berkembang kalau kita mau mendengarkan satu sama lain. Kita akan menjadi semakin berkembang menjadi orang-orang yang sungguh mau mendengarkan dan mau belajar, mau diubah oleh kebaikan orang lain dan terutama juga oleh kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajak kita untuk senantiasa mengusahakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar hati kita dibuka untuk mendengarkan kebaikan Tuhan yang dapat kita jumpai dalam diri sesama kita, terlebih dengan usaha-usaha yang ditunjukkan untuk senantiasa menampakkan kebaikan Tuhan. Mari kita syukuri bahwa kita sungguh selalu berusaha untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang dinampakkan dalam diri sesama kita. Sekecil apapun kebaikan itu akan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan senantiasa datang dan hadir untuk membawa kita kepada keselamatan. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.